verifikasi oleh KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Ya, tunggu dulu, belum sampai ke situ, Pak. Terima kasih, Sabar. Yang Mulia. Ini kuasa hukum ini mau cepat-cepat saja. Jadi, beliau sudah menggunakan tahun 2010, menggunakan 2015, bahkan menggunakan itu juga untuk calon anggota DPR RI. Ya Pak ya, Pak kuasa hukum ya? Betul, Yang Mulia. Betul, pakai SKPI. Berarti beliau itu sudah kehilangan ijazahnya sebelum pencalonan 2010 ya Pak ya? Benar, Yang Mulia. Oke. Betul. Tolong lihat yang dari kepolisian. Terangan yang 2018 dari kepolisian. Ini yang dari kepolisian ya Pak ya, saya bacakan ya. Laporan tentang kehilangan barang atau surat penting berupa: 1. Satu lembar surat keterangan kelulusan ujian persamaan SMA Sekolah Menengah Atas Negeri yang dikeluarkan oleh Kanwil P dan K Provinsi Lampung tahun kelulusan 1995 atas nama Aris Sandi Dharma Putra. Kehilangan tersebut diketahui pada hari Kamis 01 Maret 2018 sekitar jam 11 WIB yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sesuai dengan lapor kehilangan tanggal sekian. Jadi kami menemukan dua fakta. 1, kehilangan itu baru terjadi pada tahun 2018, sementara SKPI sudah pernah dikeluarkan tahun 2010, setidak-tidaknya untuk calon bupati ketika itu beliau terpilih. Ya Pak ya, ini kan dari Bapak ya, dari pemohon ya, betul ya? Iya, dari pihak terkait, Yang Mulia. Bukan dari pemohon pihak terkait ada juga ya? P berapa Pak? PT berapa Bapak? Masih ingat Pak? PT berapa? Ini sama Pak. Jadi yang dari PT 22A, satu lembar surat keterangan kelulusan ujian persamaan SMA Sekolah Menengah Atas Negeri 1 yang dikeluarkan oleh Kanwil P&K. Kehilangan tersebut diketahui pada hari Kamis 01 Maret 2018 sekira jam 11 WIB yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sesuai laporan. Nah, kami menemukan dua fakta itu, tapi itu fakta itu urusan kami mahkamah. Saya lanjut ke Pak Thomas. Pak Thomas, tadi Bapak mengakui ya bahwa keterangan Pak Aris Sandi itu hanya berbasis dua ya, tanggung jawab mutlak, kemudian ada surat kehilangan dari kepolisian, ya Pak ya, dan tidak menyodorkan kepada dinas fotokopian ijazahnya ya, ijazah persamaan tersebut. Nah, ketika orang menyampaikan kehilangan lalu minta SKPI, itu cek apa yang dilakukan di luar dua ini oleh dinas, Pak? Di dinas itu ada SOP, Pak. Jadi ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi ketika kepala dinas itu mengeluarkan SKPI. Ya. Yang pertama adalah surat keterangan kehilangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan mutlak. Ya. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Ya. Yang keempat adalah pernyataan teman sekelas atau saksi Okay. yang mengetahui dia juga sekolah
Ya. di kelas yang sama. Yang kelima adalah verifikasi tim. Jadi setiap penandatangan SKPI itu wajib kepala bidang maupun sekretaris buat nota dinas kepada pimpinan. Itu saya Oke. lampirkan Pak. Semuanya berkasnya seperti itu. Kalau nggak ada nota dinas, saya kira dia Kalau nggak- ini Bapak masih simpan nggak nota-nota dinas segala macam sebelum ada Pak, mengeluarkan? ada lengkap Pak. Di Jadi mana ada itu, nota Pak? dinas di Yang 21, 2018 ini Pak? Semua ada nota dinasnya Pak. Di atas Pak biasanya. Ini verifikasi melakukan pencarian arsip atau dokumen. Oke, ini perintah yang melakukan bahwa Bapak sabar bertugas sebagai guru atau PNS. Itu yang Bapak maksud tadi Pak ya? Iya. Dari tiga apa ini Pak? Dari tiga dokumen yang Bapak serahkan ini soal contoh yang SKPI ya, atas nama 3 orang yang Bapak sampaikan ke kami ini, apakah ada kewajiban mencantumkan nomor ijazah Pak di surat keterangan itu? Karena memang SOP-nya ketika dia memang ada surat kehilangan, dia wajib melampirkan fotokopi. Ya. Tapi Pak Arisandi ini satu-satunya surat yang Bapak keluarkan tidak ada nomor ijazahnya Pak. Betul, Ya ya? betul. Oke. Bapak lihat Pak, Bapak ke sini Pak. Atau apa? Bapak kepala dinas yuk ke sini. Iya, silakan. Kuasa termohon. Ini salah satu saya ambil ya, Pak. Ini yang Pak Arisandi ya, yang Bapak keluarkan di dinas. Tidak ada nomor ijazahnya ya. Nah ini yang dikeluarkan yang paling terbaru Pak. Adalah pemilik ijazah atau STTB ya. Bapak lihat ini tidak ada ya. Oke. Bapak lihat ya. Oke. Bapak yang apa? Bapak kuasa termohon. Bapak lihat ya. Oke. Pihak terkait sudah, Bawaslu sudah lihat ya. Oke. Terima kasih Pak. Silakan kembali ke tempat. Iya. Ini dinas Pak, pemerintah Provinsi Lampung. Oke Pak ya. Ini Pak Thomas, Ya Pak. pernah nggak dalam perjalanan Bapak, ini pengalaman dinas, ada 2 kali mengeluarkan SKPI? Saya sering Pak waktu jadi kepala dinas pendidikan kabupaten sering saya teken Pak SKPI. Bukan 2 kali untuk orang yang sama? Enggak ya? Enggak. Cuman sekali saja ya? Sekali aja, Pak. Oke. KPU, Anda masih nyimpan dokumen 2015 enggak? Yang mulia, untuk dokumen 2015 Ya. itu persyaratan calon sudah kami ajukan di tambahan bukti di T46 Coba lihat. dan waktu itu sesuai PKPU yang berlaku saat itu nomor 9 2015 ya, syaratnya adalah ijazah terakhir. Oke. Pak Arisandi itu waktu itu melampirkan ijazah terakhirnya S2 Hukum Unila MH. Oke. Ya kan sekarang kan syarat berubah, Pak. Ya, Pak ya. Minimal SMA sekarang. Iya, minimal SMA ya. Makanya saya katakan titik untuk memeriksa keterpenuhan syarat ijazah itu kalau untuk apa yang dikatakan
minimal berijazah SLTA atau sederajat, maka penilaiannya itu adalah ijazah SLTA-nya, ijazah SMP-nya, ijazah SMA. Jadi KPU itu harus memperbaikinya, Bu. Jadi kita tidak akan bisa menelusuri keterpenuhan syarat itu kalau hanya SLTA saja. Benar atau tidak ini ada ijazah SD-nya, ada ijazah SMP-nya, dan sederajat. Nah itu, jadi tidak bisa begitu. Tapi karena ini syaratnya SLTA minimal, makanya kita fokus di SLTA ini. Walaupun tadi pihak terkait sudah menyampaikan ke kami ijazah SD, yang surat keterangan juga Pak ya, karena hilang ya. Iya, Yang Mulia. Nah, surat keterangan juga. Untuk Lalu SD. SMP-nya ada ijazah apanya, fotokopiannya, lalu kemudian yang SMA-nya ada surat keterangan lagi. Nah, di kami yang misterius itu adalah soal yang tadi, ada 2 kali kehilangan dan digunakan untuk momen politik dua-duanya. Tadi kuasa hukum pihak terkait mengakui 2010 menggunakan surat keterangan hilang juga, itu digunakan lagi 2015, kemudian sekarang digunakan juga. Tapi ini ada fakta yang kami temukan seperti itu. Ini harus dikemukakan dalam forum sidang ini. Bagaimana kami menilainya itu nanti urusan mahkamah. Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Iya, ini mumpung ada Bu Iva, saya mohon izin Pak Ketua untuk tanya ke KPU ya. Saya ingin bertanya pemahaman KPU nih, jadi bukan pendapat kita pemahaman. Kan di pasal 7 ayat 2 huruf B, itu kan bunyinya berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Ya. Nah kemudian di pasal 45, ya, 45 itu salah satu dokumen yang diserahkan, ya, itu adalah fotokopi, ya, ijazah paling rendah itu tadi sekolah lanjutan atas. Nah, kemudian tadi dijelaskan ada perubahan peraturan, ya. Ini kalau selama ini, karena ini saya ingin membandingkannya dengan ketika saya jadi caleg 2014, ya. 2009, kemudian 2014, 2019. Itu kan bagaimanapun memang SMA itu kemudian dilihat usahanya. Kemudian dikatakan waktu itu kalau mau mencantumkan misalnya doktor, itu ijazah S3-nya juga harus diinikan. Nah ini sebetulnya itu dalam pemahaman, dalam praktek KPU nih Bu Iva, dengan bunyi pasal yang seperti tadi, ya, apakah memang kemudian KPU menentukannya dalam verifikasi itu berbasis SMA, baru kemudian seperti yang tadi saya katakan tadi, kalau mau mencantumkan gelar sarjana segala macam ya juga harus ada. Itu seperti apa Bu? Saya mohon penjelasan pemahaman KPU. Saya tidak ini tidak memberitahukan itu pemahaman kami, tapi pemahaman KPU ya dalam proses verifikasi itu. Iya, izin Yang Mulia. Kalau di persyaratan calon itu memang paling rendah SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Terus kalau misalnya si calon mencantumkan gelar S1 atau S2-nya, misalnya sarjana ekonomi atau MM ya, maka wajib juga dilakukan verifikasi, kecuali yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar gitu ya. Tapi yang wajib, karena paling rendahnya adalah SLTA, maka harus dilakukan verifikasi, cukup disampaikan ijazah. SLTA-nya saja kan berarti ya. SLTA, tapi kalau dia mencantumkan gelar maka perlu juga dilakukan. Jadi tidak bisa orang kemudian karena saya sarjana atau S3, sementara di sini bunyinya adalah paling rendah, kemudian orang ngasih ijazah paling tingginya terlepas gelarnya mau dicantumkan apa enggak? Iya, wajib SLTA-nya yang harus siap. Oke. Kalau misalnya, dan ada tahap berikutnya, sebenarnya kalau di KPU itu kan cukup menerima dokumen. Iya.
Tapi kalau ada keraguan-raguan barulah dilakukan verifikasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau kepada pihak yang berwenang. Cukup Ya. sampai di situ. Nah ini kan karena terjadi keraguan-raguan akhirnya melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk ini. Seperti itu yang mulia. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Iva. Siap, Yang Itu Mulia. siap. Ini Pak Thomas ya Pak Thomas. Ini kan yang membuat surat keterangan waktu itu kepala dinasnya Pak siapa Zulfakar ya. Zulfakar, Pak. Beliau sudah pensiun sekarang. Mutasi, Pak. Ke? Tugas ke asisten 3 Ke asisten 3 tapi masih di Pemprov juga. Ya, Masih. ya. Oke, itu aja. Itu. Terima kasih. Pak Ridwan, silakan. Sedikit makasih yang mulia. Ibu KPU ya. Ya, saya lanjutkan pertanyaan. Ini kan pada waktu pendaftaran ya, artinya kelengkapan berkas lah. Nah, tadi kan Ibu mengatakan keraguan-raguan itu dilakukan verifikasi. Nah, khususnya apakah pada waktu yang bersangkutan ini ya, melengkapi berkas itu ada keraguan seperti apa waktu itu? Mungkin langsung Ya, coba. prinsipal silakan. yang menjelaskan Ya, secara silakan, teknis prinsipal. seperti apa karena ada tahapan-tahapan memang yang masih terpenuhi sehingga bisa Dilakukan dikatakan verifikasi. siap dikatakan memenuhi syarat. Tapi coba. prosesnya mungkin prinsipal yang tahu persis yang Ya, mulia. ada sesuatu yang khusus atau biasa-biasa saja kelengkapan gitu. Baik, Coba. terima kasih izin yang mulia. Izin menjelaskan terkait dengan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Itu kita melakukan verifikasi ketika ada hal khusus gitu kan atau keraguan-raguan. Kita kan bersama-sama dengan Bawaslu Ya. untuk melakukan verifikasi. Kita tidak bisa melakukan regulasinya yang kita pedomani, kita tidak melakukan belum bisa melakukan verifikasi apabila itu tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat ataupun dari Bawaslu terkait dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan. Demikian yang mulia. Nah, sebelum verifikasi atau mungkin pada saat verifikasi, sebenarnya proses bahwa itu harus dilengkapi di verifikasi itu datang dari kelengkapan dari pemohon yang bersangkutan itu, oh saya kehilangan ini, atau kemudian tiba-tiba ditemukan. Prosesnya itu begini yang mulia. Tim. Timnya itu mengupload persyaratan tersebut dalam aplikasi Silon. Kemudian kita bersama-sama Bawaslu melihat dan memverifikasi terhadap apa namanya persyaratan tersebut, semua persyaratan tersebut. Ya. Nah, yang bersangkutan ini kan pernah mencalonkan Ya. di 2010 dan tidak ada persoalan yang mulia. Kemudian di 2015 juga tidak ada persoalan. Kemudian di 2019 ketika beliau mencalon sebagai anggota DPR itu tidak ada persoalan juga. Kemudian di 2024 ketika yang bersangkutan mencalonkan sebagai anggota DPR lagi itu tidak ada persoalan juga yang mulia. Kemudian di 2024 ketika pendaftaran persyaratan sebagai calon bupati gitu kan, itu juga tidak ada persoalan. Persoalan itu muncul ketika masuk di tahapan kampanye. Nah kemudian kita bersama-sama Bawaslu gitu kan untuk melakukan verifikasi administrasi gitu, verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan. Ya. Itu bersama-sama dengan Bawaslu juga, bertemu dengan Pak Zulfakar juga pada saat itu gitu kan. Nah kemudian output dari verifikasi tersebut surat keterangan dari Dinas Pendidikan Oh itu bahwa baru itu adalah kemudian. sah, gitu. Jadi bukan sebelumnya, sebentar Bawaslu sebentar. Berarti belum sebelumnya itu ditemukan ada persoalan ini. Betul yang mulia. Oh. Yang ditambah lagi dengan kesaksian yang kami hadirkan kemarin komisioner yang lalu gitu kan di periode lalu itu bernama Dodi Arianto yang melakukan verifikasi faktual di Dinas Nanti Pendidikan. baru ditemukan hal ini pada saat kampanye. Betul yang mulia. Atas laporan dan atas Laporan nama itu. Sumara pada saat itu. Baik, terima kasih. Dan ada Izin bukti-buktinya yang mulia kita Bawaslu- sampaikan secara tertulis. Ya cukup. Bawaslu kenapa? Izin yang mulia. Jadi ketika ditanya ada keraguan-raguan pada tahapan verifikasi, kita sudah melampirkan pada video bukti 8912 di situ bahwa
kita sempat menanyakan pada tanggal 4 September 2024 itu kita sempat menanyakan kepada KPU karena pada saat itu verifikasi administrasi kita menanyakan apakah berkas ini bisa digunakan sebagai berkas pencalonan dan saat itu KPU menjawab kita akan melakukan verifikasi faktual. Maka dari itu tanggal 5 September KPU melakukan verifikasi faktual dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Nah, saat itu kami diterima oleh Bapak Abdullah dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Nah, namun pada saat itu Dinas Pendidikan belum bisa menjawab apakah berkas Bapak Ari Sandi ini yang pertama bisa dipakai atau tidak sebagai sama atau tidak dengan ijazah, yang kedua ada atau tidak arsipnya di Dinas Pendidikan. Saat itu Dinas Pendidikan belum menjawab. Nah, pada tanggal 13 September kami menanyakan kembali kepada KPU Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini komisionernya masih komisioner yang lama, apakah berkas ini sudah ada validasi dari Dinas Pendidikan. Pihak mereka menjawab bahwa Dinas Pendidikan hanya memberikan via WhatsApp itu surat yang sama, surat yang serupa dengan bukti yang ada ini. Terus saya tanya lagi, apakah ini ini sah? Terus KPU menjawab saat itu sah. Nah, maka dari itu karena disampaikan sah saat itu, maka bisa sampai kepada penetapan pencalonan seperti itu, Yang Mulia. Iya. Berarti dari KPU. Iya, baik. Makasih. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Thomas ya. Saya mau tanya. Penyelenggaraan ujian itu ya, kesetaraan itu seperti panitia kemudian selesai begitu. Apakah memang itu secara rutin kan, itu kan setiap tahun malah ada pada waktu itu. Nah, apakah memang tim yang menyelenggarakan itu ujian itu sekali selesai sehingga arsip-arsipnya dia punya sendiri atau memang di dinas memang sudah harus ada di sana? Bagaimana coba? Apakah panitia aja udah selesai lu? Ya, sebelum ada paket C, memang itu ujian persamaan. Jadi biasanya memang ujian itu memang dilaksanakan oleh panitia, Pak. Gitu. Biasanya panitia itu langsung bubar. Iya, Pak. Karena dia sifatnya tentatif kan. Jadi nggak setiap tahun ujian persamaan itu, Pak. Sepengetahuan saya gitu loh. Jadi, apa namanya panitia? Apa? Panitia ujian persamaan biasanya panitia gitu. Ujian bersama. Iya, biasanya gitu, Pak. Nggak punya dia secara file yang tersendiri untuk itu. Kami udah cek nggak ada, Pak. Filenya nggak ada di dinas itu, kami bongkar semua. Maksudnya itu siapa? Yang bersangkutan ini ya, atau yang lain juga? Semua kami cek, Pak. Tidak ada juga. Nggak ada, Pak. Baik, makasih Yang Mulia. Makasih. Terima kasih. Pak Ari Sandi, yang kejadian-kejadian seperti ini orang minta Pak Thomas, kejadian-kejadian seperti ini banyak nggak orang minta surat keterangan kehilangan itu, surat keterangan pengganti ijazah itu tanpa menyetorkan kopian ijazahnya itu, ada nggak selain dari Pak Ari Sandi ini? Biasanya kalau dia nggak ada surat keterangan fotokopinya itu, Pak, ya. Biasanya kami minta surat keterangan dari sekolahnya. Ya. Kami kan nggak sembarangan mengeluarkan itu, Pak. Kalau nggak ada dasarnya minimal fotokopi, Pak. Bapak minta dari sekolahnya? Sekolahnya buat keterangan, betul nggak dia sekolah di situ berdasarkan arsip yang di sekolah. Pinjemin kamu 5 juta. Itu juga nggak ada, Pak? Nggak ada. 2018 itu juga nggak ada. Yang mana maksudnya, kan Pak? Bapak mengeluarkan SKPI-nya 2018 nih. Ya nggak ada, yang fotokopinya nggak ada memang, Pak. Memang nggak ada fotokopi ijazah? Nggak ada, sama surat keterangan teman sekelasnya juga nggak ada kan itu. Cuman 2 aja dia punya. Pertama adalah surat keterangan kehilangan, kemudian pernyataan mutlak. Surat keterangan kehilangan dan pernyataan mutlak? Iya, yang biasanya kan ada nota dinas, ada fotokopi ijazahnya. Ini juga nggak ada ya, yang 2018 itu? Nggak ada, Pak. Pak Kuasa Hukum, kenapa Bapak tidak menyampaikan bukti ijazah SMA semester 5-nya, Pak?
raport. SMA semester, Raport SMA semester 5-nya. Kan dia dari sekolahnya yang di Lampung itu, sekolah SMA Arjuna. Arjuna itu kan pindah ke Jakarta ya? Yes, jadi SMA kelas 1, kelas 2 itu di Arjuna, Ya. lalu kemudian dibuktikan dengan buku induk, Buku induk ada. raport, terus itu sampai dengan kelas 2 saja. Semester 4 kita Ya. sudah lihat, sudah ada buku induknya juga Ya, fotokopiannya. itu juga kamu sudah buktikan. Ya. Kan? Nah, dengan kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan di sini dan juga untuk bisa Bukan Pak, saya tanya pertanyaan saya dulu sebelum hal lain. Raport semester 5-nya ketika di SMA pindahan di Jakarta itu di mana, ada nggak? yang kami kuasa hukum hanya dapatkan dari Arjuna saja yang mulia. Dari Arjuna saja. Ya. Yang SMA yang di Jakarta itu tahu nama SMA-nya? Nah, mungkin Saudara tahu? rekan ada. Terima kasih yang mulia. Ya. Izin menyampaikan sebelumnya karena ini ada korelasinya yang mulia Ya. termasuk terhadap saksi. Boleh saya menyampaikan beberapa pertanyaan? Bukan Kak, jangan Anda bertanya dulu. Bukan. Pertanyaan Mohon izin. saya Anda jawab dulu. Iya. Anda memiliki bukti dokumen enggak raport semester 5-nya di SMA setelah pindah dari SMA Arjuna itu? Ada yang mulia di bukti kita. Sebukti berapa? Bukti PT 36 yang mulia. Oke, sebentar kita cek. Ya. PT 36 ya. 36 Oke, sebentar. PT 42 Bukan, PT 36 ini sudah kita cek. Ini namanya Ike Mariasari. Pertanyaan saya tadi, Pak. Iya. Di raport SMA semester 5-nya, setelah pindah dari Arjuna, kemana pindahnya? Sekolahnya apa? Ada Jadi- nggak? Itu jadi begini yang mulia. Iya. Sepengetahuan saya, sesuai apa yang disampaikan dengan prinsipal, Ya. bahwa saya sependapat apa yang disampaikan Pak Saksi tadi, memang walaupun ada beberapa pertanyaan ya. Jadi pertama, beliau mengatakan bahwa ketika yang bersangkutan peserta calon ujian tersebut sakit dalam satu Pertanyaan tahun saya itu, Anda jawab dulu. iya, Ada enggak ijazah semester 5-nya? itu yang terlampir. Ini saya belum selesai yang mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu dulu. Sebentar. Jadi begini yang mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk yang mulia. Di buku induk ini Iya. sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja yang mulia. Ya, Bukan. namun begini yang mulia. Ya. Namun begini, mohon izin yang mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus yang mulia. Bukan. Ya. Maksudnya begini, izin yang mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami Coba sampaikan. Anda ke sini. Iya. Di buku induk yang mulia. Anda ke sini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar yang mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit yang mulia, dioperasi dan buktinya ada yang mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya, ada atau tidak raport semester 5-nya? Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, udah, kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Iya, SMA Arjuna. Oke, silakan Anda kembali ke tempat duduk. Dijawab dulu pertanyaan kami, baru nanti kalau Anda mau menjelaskan, jelaskan, begitu. Ya, jadi tidak ada ya nilai raport semester 5 ya? Baik yang mulia. Oke, apa?
Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Boleh, Ya. izin yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa jadi kadis dari tanggal 7 Februari 2025 ya. Jadi terhitung baru 10 hari ya. Nah, baru 10 hari nih yang mulia. Pertanyaan saya, saudara saksi pernah tidak sebagai panitia ujian persamaan tahun 1995? Tentu tidak ya. Ya. Oke, selanjutnya jadi saudara menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mengikuti ujian persamaan, salah satu syaratnya wajib menggunakan rapot kelas 3. Nah, itu apakah ada aturan tetapnya atau hanya asumsi saudara? Dikarenakan begini, jangan sampai menjadi apa yang saudara sampaikan itu hanya sebatas asumsi gitu. Mohon izin. Ya, mulia. Apa itu asumsi atau memang ada aturannya? Ya, jadi gini, kegiatan belajar itu kan kalau SMA kan 3 tahun, Pak. Ya. 3 tahun kegiatan belajar itu. Kurikulumnya kan memang 3 tahun. Kelas 1 sampai kelas 3. Ada dasar aturan hukumnya? Memang begitu kan, Enggak, 3 tahun kita boleh sekolah. Boleh apa aturan tahun berapa? Iya memang aturan baku. Kita sekolah itu kan 3 tahun kalau SMA. Kalau SD 6 tahun. Kan gitu Pak. SMP 3 tahun. Memang Karena ini aturannya kan, tahun ajaran sama gitu loh. Sekarang begini, beliau mengatakan karena itu 6 semester, ya aturannya harus ada lapor. Jadi jangan dipaksa ya. Oke, Oke. baik yang mulia. Izin. Karena begini saudara saksi kan menyampaikan untuk arsip saja tidak ada. Sedangkan faktanya bahwa kami melampirkan di bukti, ada di bukti Berapa? di bukti tambahan bukti ya. Ya. PT 47, PT 35 yang dimana di sini ada ijazah persamaan tahun 1995. Pak, Bapak ini tadi tidak Iya. membantah, mengatakan ada. Iya. Tapi yang tidak ada bukti ijazah atas nama Arisandi itu. Benar, Ya, tidak. yang mau izin yang mulia. Ya. Karena beliau menyampaikan arsip pun tidak ada di tahun 95. Sedangkan Kalau beliau faktanya tidak temukan, mau bukti apa, saudara? bukti PT 4735 yang kami melampirkan di tahun 95 ada ujian persamaan dan izin yang mulia. Bentar. PT 47 itu apa? Yang Anda katakan? Yang PT 37 yang PT 37 berbentuk video. Pelan-pelan, makanya jangan terlalu Iya. buru-buru. Kalau 47 itu Universitas Lampung. 37 apa yang mau Anda sampaikan? Izin yang mulia, kami melampirkan bukti ada video rekan Ya. sekolah yang mengikuti ujian pada tahun 1995. Oke. Mohon izin ditampilkan di video yang mulia. Kami sudah terima, nanti kita lihat. Baik yang Oke, mulia. Ya. Ya, siap. Apalagi itu kan untuk sementara- membuktikan bahwa ada ujian. Ini rekannya. Ya, artinya dalam hal ini yang perlu kami sampaikan bahwa keterangan dari saudara saksi karena mengingat beliau baru 10 hari menjadi kepala dinas, jadi ya mungkin hanya baru asumsi ya. Kalau dari Kan. faktanya kan karena kita perlu data dan berdasar. Dia Sementara- tidak pernah mengatakan tidak ada ujian tahun 95 itu, tapi datanya tidak ada, ya. Betul yang mulia. Ya, itu kita Baik. catat. Lalu Anda membantah itu, menambahkan bukti tambahan, PT sekian, teman ketika ujian, ada pernyataan yang ditandatangani di depan notaris. Benar, Ada, yang mulia. kita sudah lihat. Benar. Ada ijazahnya sudah lihat kita. Ada statementnya di Iya. video. Nanti kita lihat. Cukup? Terima kasih. Cukup karena, ya? Tambahan